Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Atmajaya SPD. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMA Negeri 1 Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa A61122137 di APTK Universitas Tadulako. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 10 dengan materi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah pada sarapan? Sudah. Ya, itu teknis ya, di rumah ada yang bisa sarapan pagi, ada yang nggak bisa dikarenakan kalian bangun ke siang. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Seperti biasa, yang pimpin siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Siap, berdoa mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran akan saya absen dulu ya. Anissa, Nur Fitri, Eria Anggraini, Frida Nur Fitriani, Juwita Puspitasari, M. Irfan, Muhammad Faisal Firlansa, Muhammad Naufal Abdul Aziz, Putri Awalia, Putri Ayu, sakit, Raya Pratita, Rizkan Abidin. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Minggu kemarin kita sudah menyanyikan lagu Wagimu Negeri. Hari ini mau menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Ya, silakan berdiri. Ya, yang satu orang pimpin dirigen. Siapa aja terserah. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, sekilas kalian bisa lihat di dalam PowerPoint yang tampil di papan tulis. Apa yang kalian baca di situ? Nafza. Ada yang tahu nafza itu apa? Hah? Ada yang tahu singkatan dari nafza itu apa? Paling yang kalian tahu yaitu jenisnya ya, seperti narkoba. Tapi sebelum kita ke nafza, saya ingin bertanya dulu. Ada yang sering minum kopi di sini? Biasanya cowok nih sering minum kopi. Ada? Nggak ada. Cewek? Nggak ada. Ya.
Di dalam kopi itu yang kalian tahu ada zat apa? Kan sering tuh disebutkan, oh minum kopi biar nggak ngantuk. Zatnya itu apa? Iya, kafein. Nah, di dalam kafein itu mengandung zat adiktif. Adiktif itu yang bisa membuat ketergantungan. Kita lanjut. Ya, saya akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar yang ada dalam materi hari ini. Ya, kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama yaitu menganalisis berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif yang tadi disingkat jadi nafza dan obat berbahaya lainnya. Indikatornya pencapaian kompetensi: 1. Mengemukakan jenis-jenis nafza. Yang kedua, menganalisis bahaya ketergantungan nafza. Yang ketiga, menyimpulkan hasil diskusi tentang peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna, pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif. Yang kedua, kompetensi dasar yang harus kalian capai: pertama, mempresentasikan berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif atau nafza dan obat berbahaya lainnya. Indikator pencapaian kompetensinya: yang pertama, melakukan diskusi kelompok tentang jenis-jenis nafza. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok membahas tentang bahaya ketergantungan nafza. Yang ketiga, mempresentasikan PowerPoint tentang jenis-jenis nafza dan bahaya ketergantungan nafza serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar psikotropika dan zat adiktif lainnya. Ya, inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai selama 2 pertemuan ke depan. Yang pertama, peserta didik mampu mengemukakan jenis-jenis narkoba dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis bahaya ketergantungan nafza dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan hasil diskusi tentang peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif atau nafza secara individual atau berkelompok, dilandasi nilai-nilai disiplin, percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan diskusi kelompok membahas tentang jenis-jenis nafza dengan baik dan benar. Yang kelima, peserta didik mampu melakukan diskusi kelompok membahas tentang bahaya ketergantungan nafza dengan baik dan benar. Yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan PowerPoint tentang jenis-jenis nafza dan bahaya ketergantungan nafza serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika atau zat-zat adiktif atau nafza dengan baik dan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran untuk materi kali ini. Saya akan memutarkan sebuah film pendek dari BNN. Jadi kalian bisa mengulas apa saja yang kalian dapat dari film tersebut. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga, impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Udah Bapak. Ayo kedua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini buat apa? Ini buat supaya percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo. Akhir-akhir ini dengan Bapak sepi. Tapi yang membantu nggak tahu kemana. Iya.
Ibu Nangga akan segera saya ingatkan. Sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Oke, setelah kalian menonton video atau film pendek tersebut, adakah timbul pertanyaan dari kalian? Ada yang mau bertanya? Bapak juga mau bertanya. Ya? Jika di situ kan di film tadi itu kan ada yang mengenai narkoba. Ya. Terus ada juga tempat pantai rehabilitas narkoba. Kan setahu Jina tuh pengguna tuh kan dimasukkannya ke penjara gitu. Tapi kok di situ cuma dimasukkannya ke tempat rehabilitas? Kenapa? Oke, satu. Ada lagi? Ya. Jadi kan itu tadi ada narkobanya. Aku mau tahu kayak jenis narkoba yang digunain sama si Angga tadi itu apa? Oke. Ada lagi? Udah? Oke, udah. Itu dulu. Berarti saya akan bahas satu dulu. Tadi pertanyaan yang pertama. Kenapa pemakai tadi dimasukkan ke dalam panti rehab, bukan ke penjara? Padahal kalau kalian lihat di berita itu biasanya, wah, yang makin narkoba langsung tangkap. Ya, di perundang-undangannya ada pengedar, ada yang dikategorikan pemakai. Jadi kalau pengedar itu udah pasti akan masuk ke penjara karena dia yang mengedarkan barang terlarang tersebut. Tapi kalau misalkan pemakai, Angga itu disebut pemakai, dia bisa memilih apakah akan dimasukkan ke panti rehab atau bisa ke penjara juga, tergantung dari orang tuanya atau dari segi usia. Usia juga bisa dimasukkan. Misalkan masih di kategori di bawah umur 17 tahun atau 18 tahun, itu wajib masuk ke rehab. Tapi kalau misalkan udah di atas, dia bisa juga memilih akan dimasukkan ke rehab atau orang tuanya sudah tidak mampu, ya udah ke penjara. Dengan subsidiar ya, untuk hukuman itu pengedar dan pemakai itu berbeda. Pengedar biasanya akan lebih lama, tergantung jenis barang yang dia edarkan. Kalau pemakai bisa lama juga, tetapi jangka hukumannya tidak akan selama pengedar. Ya, sudah jelas. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jenis yang kalian lihat tadi jenisnya apa? Pil ya, ya, pil. Jadi di yang paling terkenal itu kalau dalam bentuk pil yaitu ekstasi. Yang kalian tahu ya, banyak pengedar ekstasi sampai berapa kilo atau misalkan 1 ton, pabrik di Tangerang ditemukan. Ya, saya akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Silakan, mau saya yang bagi atau kalian sendiri? Kita sendiri lah. Nah, seperti biasa ya, kalau dibagi sama guru pada nggak mau. Silakan berpindah tempat duduk sesuai yang kalian inginkan kelompoknya. Ya, sudah? Kalian sudah duduk berkelompok. Setelah ini saya akan memutarkan 2 video ya, 2 video dan akan kalian review ke dalam LKPD yang akan saya bagikan per kelompok. Jadi setelah kalian menonton, kalian akan berdiskusi untuk mengisi LKPD tersebut. Oke, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3,
Ya, ini untuk kelompok 4. Oke, kalian fokus dulu ke layar. Kita akan menonton video untuk jenis nafza ya. Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah itu atau disingkat dengan nafza. Di materi ini kita akan mempelajari mengenai definisi dan juga jenis-jenis dari nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, nafza ini sama saja ya dengan narkoba, singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Jadi intinya nafza atau narkoba ini meliputi berbagai macam zat kimia atau obat. Biasanya ngelantur serta gak masuk akal dan juga tidak bisa merespons stimulus dengan baik. Nah, contoh dari halusinogen adalah LSD, VSP, dan senyawa psilocybin serta psilocin yang ditemukan dalam magic mushroom. Nah, jadi itu yang jenis-jenis dari nafza berdasarkan efek yang ditimbulkan pada pengguna. Nah, oke, itu untuk video yang pertama. Sekarang video yang kedua tentang wawancara dengan pengguna narkoba yang kehilangan penglihatannya. Saya suka karena narkoba. Waktu coba-coba itu SMP atau SMA. Ya, SMA. Saya punya pengalaman kalau saya bisa stop, kenapa teman-teman nggak bisa? Harus bisa dong. Sebelum buta menyebabkan buta. Jadi mungkin karena kalau saya nggak buta, tak stop. Jadi sebelum buta, stop deh narkoba. Gitu lah. Mohon ini aja deh kerjasamanya. Ya kita bisa program dari BNN Jalan, program dari komunitas jalan. Terus manfaatnya buat teman-teman tunanetra maupun pemuda-pemuda yang belum netra ya. Jangan sampai netra gara-gara narkoba, dan jadi bangsa Indonesia ini bisa lebih maju lagi deh kayak bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Indonesia bebas dari narkoba. Ya, dulu masa saya melihat, tapi hati saya tidak. Nah sekarang nanti masa saya juga, mudah-mudahan saya yang lakukan. Makanya ya, itu 2 video tentang yang pertama pengklasifikasian narkoba, yang kedua contoh konkret hasil dari narkoba tersebut ya, jadi menyebabkan kebutaan. Silakan kalian berdiskusi ya, KPD-nya sudah ada isiannya ya, jawabannya bisa kalian ambil dari video tersebut atau bisa searching juga ya. Dan jangan lupa kalian bikin jadwal project untuk minggu depan. Jadi projectnya kalian membuat presentasi untuk PowerPoint. Kalian akan mengerjakannya di mana, kapan waktunya, sampai minggu depan kita tampilkan per kelompok. Ya, silakan berdiskusi dari sekarang. Bentar lagi paling. Iya masih berhalusinasi. Besok apa jam dulu ya?
pertanyaan pertama gampang, itu sebagai diri kalian sendiri. Ya, iya, yang sering dijumpai di kalangan pelajar yaitu ya. Oke, waktu habis. Sekarang saya ingin menanyakan untuk proyek ke depan, minggu depan, untuk jadwal ya. Kalian akan mengerjakannya kapan dan di mana ya? Saya satu kelompok aja dulu deh, kelompok 3. Rencana kapan kalian akan mengerjakan proyek PowerPoint tersebut? Rencananya itu kita mau minggu, karena minggu itu kan hari libur juga kan, kita juga lagi free, jadi nggak kemana-mana. Oke, rencana di mana? Rencananya itu ada tetangga Juwita, katanya itu pernah dikejar gara-gara memakai narkoba. Jadi kita mau mewawancarai. Oh, jadi sumbernya secara langsung seperti tadi dalam video. Bagus. Jadi untuk kelompok 3 akan mewawancarai mantan pengguna narkoba yang baru, yang udah lepas dari penjara ya. Bisa kalian juga mengikuti seperti itu, tapi jangan juga kalian cari-cari napi habis di penjara, kamu narkoba. Enggak. Jadi ini mah hanya kebetulan saja tetangganya Juwita ada. Jadi kelompok lain boleh mengikuti, tapi jangan juga harus dipaksakan ya untuk PowerPoint-nya. Untuk PowerPoint minggu depan dipresentasikan. Untuk sekarang mungkin hanya LKPD-nya saja. Jadi satu kelompok boleh maju untuk membacakan LKPD yang tadi ya. Jadi ada 4 pertanyaan kan tadi. Jadi satu orang kebagian 1 pertanyaan. Ya, yang mau kelompok berapa? Ya, kelompok 3 silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai narkoba. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Nurhobladi. Nama saya Eri Anggraini. Nama saya Dika Puspitasari dan nama saya Anissa Nurfiti. Di sini pertanyaan pertama, bagaimana ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba? Oke, jadi hasil diskusi kami itu ciri-cirinya yang pertama mulai dari perubahan perilaku. Oh, yang tadi video yang sudah ditayangkan sama Pak Eka itu kan si Angga tuh awalnya tuh anaknya baik, rajin. Dia tuh suka membantu orang tuanya gitu. Tapi semenjak dia menjadi pemakai narkoba, dia tuh jadi berubah sikapnya. Jadi sering keluar atau pulang malam gitu. Terus yang kedua tuh lebih sering sakit. Jadi fisiknya tuh melemah gitu. Terus yang terakhir itu ada perubahan penampilan. Karena mungkin emang itu tuh pengaruh dari pergaulannya dia. Terus di sini pertanyaan kedua, dampak narkoba pada bagian tubuh manusia. Jadi pertama kayak tadi yang udah ditayangin videonya, mengalami kehilangan penglihatan. Jadi kayak saking seringnya itu bisa menghilangkan penglihatan kita. Terus yang kedua mengalami kerontokan rambut. Jadi saking lamanya juga menggunakan si narkoba itu kayak rambut kita tuh makin rontok terus bisa jadi botak. Terus yang ketiga mengalami gangguan kesehatan akal. Kayak kita tuh jadi halusinasi. Kayak misalnya sebenarnya itu tuh sawah, kita ngeliatnya itu rumah kita, ini rumah kita gitu. Dah. Terus yang selanjutnya itu jenis-jenis zat adiktif yang sering dijumpai di kalangan pelajar itu kafein yang terkandung dalam kopi biasanya. Terus yang kedua itu nikotin yang yang ada di
dalam mencari teman, jadi biar nggak terjebak dalam pergaulan bebas atau yang salah. Terus yang terakhir itu melakukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang disukai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh tepuk tangan. Ya, sudah jelas penjelasan dari kelompok 3? Sudah. Ya, jadi hampir sama ya mungkin jawaban dari kalian dari segi efek penggunaan, hukuman, jenis-jenisnya apa. Ya, itu ntar kalian akan tuangkan ke dalam PowerPoint kalian di minggu depan yang harus kalian buat karena itu menjadi proyek kalian. Kalian akan tampilkan minggu depan per kelompok masing-masing untuk maju ke depan mempresentasikannya. Oke, tadi saya sudah bertanya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita akan refleksi diri, tapi kalian melakukan refleksi dirinya di dalam Google Form. Jadi ntar saya share di grup Google Form-nya. Kalian masuk isi refleksi diri dalam pembelajaran hari ini. Apa saja yang kalian dapat hari ini? Oh, kedepannya saya akan melakukan apa untuk memerangi narkoba agar terhindar. Jadi pelajar itu tidak boleh sampai istilahnya mengenal boleh, misalkan kalian tahu, tapi kalau kena sampai pakai, wah jangan ya. Kalian bisa lihat tadi di film ibunya sampai kayak gimana, tapi kasih ibu walaupun anaknya sudah begitu, tetap ya orang tua walaupun anaknya itu tetap dia anak orang tuanya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa proyeknya, jadwalnya kalian kirim di grup ya. Jadi saya bisa memantau jadwalnya. Dan minggu depan langsung presentasi ya. Jadi misalkan dari kelompok mana dulu yang mau berani maju silakan. Ya. Oke, sebelum mengakhiri saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum keluar, tadi yang memimpin doa siapa? Ya, silakan. Siap, doa mulai. Selesai.